Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian Jemaat GKJ Kelampok. Hari ini kami tim multimedia berkolaborasi dengan teman-teman Komisi Pemuda GKJ Kelampok ingin membuat sebuah dokumentasi, sebuah video untuk mengingat kembali tentang perjalanan GKJ Kelampok selama 86 tahun ke belakang. Bersama kami di sini hadir Bapak Pendeta Emeritus David Widi Prasetyo sebagai seorang pendeta emeritus sekaligus sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang perjalanan GKJ Kelampok selama 86 tahun ke belakang. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak David, tahun berapa Pak David menjadi pendeta di GKJ Kelampok? Mungkin bisa diceritakan dari awal karir? Ya. Sebelumnya saya menjadi pelayan pastoral di Rumah Sakit Bethesda itu terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 1986 akhir. Lalu untuk menjawab panggilan dari Majelis GKJ Kelampok, saya datang ke Kelampok tanggal 3 Januari tahun 1988. 3 Januari 1988. Oke. Lalu setelah orientasi sampai pada bulan Maret saya menjalani proses pembimbingan di mana saya dibimbing oleh pendeta-pendeta senior. Pada waktu itu ada Pak Wijoyo, Mbah Marmo Yuwono, Pak Pendeta Jatmoko dari GKJ Artawinangun, lalu Bapak almarhum Pendeta Legiman, Pendeta GKJ Sukaraja dan Banyumas. Pembimbingan terjadi sampai bulan Juni. Karena Juni itu harus ujian peremtoar. Dalam ujian peremtoar itu dinyatakan layak tabis atau lulus. Lalu saya menjalani masa vikariat sampai bulan November. Pada bulan November tanggal 4 November tahun 1988 saat ditabiskan menjadi pendeta sampai sekarang. Berarti terhitung mulai 4 November 1988 iya, resmi menjadi pendeta GKJ Kelampok. Oke. Oke, jadi karena tadi kan diceritakan awalnya adalah sebagai tim pastoral di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ya. Lalu apa sih motivasi atau alasan utama? Maksudnya kan kalau kita pikir sudah di kota nih di Jogja, kenapa kok tiba-tiba pindah atau hijrah ke Kelampok? Kira-kira apa motivasi atau alasan utamanya? Itu ada proses spiritual dan juga proses manusiawi. Proses secara manusiawi ketika dalam rangka menjadi karyawan Bethesda itu ada bagian di mana saya mengikuti pelatihan di Solo, namanya pelatihan penyusunan program. Lalu dalam pelatihan itu saya berjumpa dengan Bapak Edi Purwanto. Setelah pelatihan berakhir, peserta pulang, kebetulan saja dalam tanda petik kebetulan saya pulangnya berada dalam satu mobil dengan Pak Edi Purwanto. Dalam perjalanan satu mobil dengan Pak Edi Purwanto itu muncul percakapan macam-macam ngalor kidul ngetan ngulon, dan lalu tiba-tiba muncul pertanyaan begini. Dulu itu masih sama-sama muda dan panggilannya masih Mas sama Mas. Ya. Nah, Mas Edi Purwanto itu dulu pertanyaan, Mas David piye nek dadi pendeta nang Kelampok?
ini ini Pak, pertanyaan ini, loh, ngapa tuh Mas? Yo pendetaku kan Pak Esbandi pensiun, emeritus kosong, lagi golek pendeta yang oleh. Ungkapan Pak Edi semacam itu kan saya tangkap sebagai panggilan. Nah, panggilan karena kalau tidak ada yang ke sana siapa lagi? Mencari pendeta itu tidak mudah. Pada zaman itu, tahun-tahun itu jarang sekali orang-orang GKJ yang tertarik pada pendidikan teologi. Jadi saya merasa ini panggilan. Kalau tidak ada yang datang, siapa lagi? Katanya sudah mencoba memanggil 2-3 calon, tapi ternyata gagal. Lalu tinggal saya yang. Oke, berarti 2-3 calon itu sebenarnya sudah ada, tapi jamaat merasa kok tidak, dudiki, tidak masuk kriteria iya, gitu ya. iya, Oke. Lalu setelah waktu itu Pak David datang, terus kok tiba-tiba, oh ini nih, ini yang kita butuhkan gitu. Ini adalah pendeta idaman kami semua. Nah itu apakah ada terlontar seperti itu atau setelah masa tes dan segala macam itu, terus akhirnya wah ini aja deh kayak gitu? Saya tidak melihat itu. Oke. Yang saya lihat, yang saya rasakan, kita sama-sama menjalani proses. Saya menjalani proses bersama GKJ Kelampok, lalu akhirnya ketika saya menjalani tahap demi tahap dari orientasi, pembimbingan, lalu ujian pertoar sampai vikariat, dan karena tidak ada keberatan dari jemaat GKJ Kelampok, itu saya terima sebagai berarti saya diterima. Ya. Gitu. Oke, setelah proses sudah ditahbiskan, sudah menjadi pendeta GKJ Kelampok. Dulu waktu awal banget, ingat nggak Pak David, ada berapa jemaat yang dilayani pada saat itu, tahun 88 itu? Dulu itu masih sedikit sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan situasi sekarang memang jauh. Karena begini, gereja yang dulu itu, tempat berdirinya gereja yang dulu itu adalah tempat yang sekarang menjadi teras itu. Nah, kecil sekali. Itu bekas poliklinik zaman Belanda. Nah, waktu itu ya datang kebaktian itu orang 50 gitu sudah banyak. Jadi kalau perjamuan kudus yang terbanyak kehadirannya itu pun hanya orang 70. 70, oke. Iya, itu sudah banyak sekali. Berarti itu juga termasuk dari Pepantan, maksudnya orang-orang Manunggil. Kan belum ada Pepantan ya? Sudah. Oh sudah. Untuk Pepantan tahun berapa berarti Pak? Pepantan itu sudah lama karena saya datang ke sini sudah ada. Oh oke. Berarti mungkin ini adalah hal yang tidak banyak diketahui. Taunya Pepantan berdiri setelah ada Pak David di sini gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Setahu saya, setahu saya datang sini itu sudah ada Pepandan Derik dan Pepandan Blarak. Pepandan Blarak itu konon yang saya dengar itu dimulai dengan pelayanan Pak Kromo, guru Injil dulu Pak Kromo namanya. Berarti sebelum Pak Pendeta Isbandi atau? Iya. Oke. Nah kalau Pepandan Derik itu murni hasil karya Pak Isbandi itu. Berarti lebih tua Blarak. Betul. Oke. Iya, karena kelihatannya Blarak itu munculnya masih zaman Belanda dulu. Oke. Iya, zaman Belanda dulu ya. Oke.
Oke, untuk ngomongin masalah gedung gereja nih Pak David. Dulu kan diceritakan kalau gereja ini berawal hanya dari teras depan, terus sekarang udah sebesar ini, semegah ini. Nah, dulu itu motivasi dari jemaat sendiri gimana sih kok bisa kepikiran akhirnya bisa membentuk sebuah gedung gereja yang sangat besar dengan akhirnya jemaatnya juga bertambah semakin banyak gitu. Majelis dulu melihat perkembangan ke depan. Jadi mempertimbangkan munculnya beberapa lembaga pendidikan, lembaga pelayanan seperti kehadiran Rumah Sakit Immanuel, lalu muncul sekolah-sekolah di sekitar Klampok ini. Majelis melihat nanti akan ada orang-orang di luar Klampok yang datang untuk bekerja entah di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan. Mereka datang dari luar kota yang akan ada kemungkinan mereka akan menjadi anggota GKJ Klampok. Gambaran demikian itu membayangkan gereja nanti akan besar. Lalu muncul pemikiran kalau warganya nanti banyak ya butuh tempat yang luas. Harus dimulai sekarang, pemikirannya harus dulu dimulai tahun 95-an pemikiran itu ya, pemikiran itu mulai 95-an. Jadi ya lalu dimulai dibangun tahun 2000, persis tahun 2000. Ya, mulai dibangun. Nah, terus karena itu kan butuh biaya yang sangat besar gitu. Nah, dari 95 ke 2000 itu apakah mulai pencarian dana atau startnya di tahun 2000 nih kita baru mulai mencari dana, lalu kita membangun dan seterusnya begitu? Nah, dimulai dari tahap yang mundur. Pembangunan ini dimulai dengan mencari legalitas kepemilikan tanah. Oh, oke. Dulu tanah ini berstatus tanah HGB yang sertifikatnya atas nama Klasis Banyumas Utara. Lalu gereja dalam melalui panitia itu mengadakan upaya bagaimana supaya tanah ini yang tergabung dalam satu bekat dengan SD Kristen dan Pastori itu dijadikan milik GKJ Klampok untuk bisa didirikan sebuah gedung bangunan. Lalu kami artinya majelis panitia mencari dana untuk supaya tanah ini menjadi hak milik GKJ Klampok. Itu terlaksana sekitar tahun 98. 98. Ya. Okay. Lalu untuk kendala-kendalanya selama pembangunan ini, kendalanya pasti ada karena ada pro kontra. Oke. Ada yang merasa nggak perlu membangun, ada yang ini harus dibangun. Yang merasa tidak perlu membangun itu merasa dia orangnya pesimis, statis. Kita kan anggotanya sedikit, masa mau bikin gereja yang besar, bagaimana uangnya. Tapi orang lain berpendapat optimis, jadi kita bisalah membangun untuk masa depan ya. Tuhan memberkati, jadi berdasarkan dengan kepercayaan itu, nah, lalu kami kompak untuk tetap membangun. Berarti ada saat dari tahun 2000 itu terus proses dan segala macam membangun sampai pada akhirnya istilahnya kita dalam tanda kutip berhenti membangun, itu berarti di tahun berapa? Kayak apa akhirnya ini loh, ini gereja kita sudah jadi gitu. Sebenarnya sekarang ini pun belum
belum selesai membangun. Kalau mau disempurnakan sesempurna-sempurnanya, sekarang ini pun bangunan ini belum selesai dalam arti yang benar-benar sebenarnya selesai. ya. Karena jendela masih belum dipernis, belum di perwajaan gereja juga masih begitu. Ya, jadi menurut saya kalau ada dana itu harus memang diperbaiki seperti di awal dulu. Sekarang masih seadanya seperti yang sekarang ini. Berarti harapannya kita akan terus membangun Iya, gitu ya. iya. Tapi tidak hanya secara fisik, tapi secara membangun manusianya iya, dulu. Betul. Oke. Iya. Berarti sebenarnya ini belum jadi sepenuhnya gitu ya. Iya, iya. Ini masih terus berproses dan bertumbuh begitu ya, iya, Pak. iya. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kan semua tahu ya untuk generasi selanjutnya itu kan sekarang dipegang oleh orang-orang muda gitu. Kami berharap atau kita berharap 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan yang membangun dalam artian entah itu fisik, entah itu iman, entah itu orangnya adalah teman-teman yang sekarang masih muda gitu. Nah, dari Pak David sendiri nih ya, apa sih harapan yang boleh secara personal, boleh secara umum, apa harapan Pak David untuk generasi muda yang sekarang yang nanti diharapkan bisa membangun kembali secara fisik ataupun secara orangnya di gereja atau di GKJ Kelampok ini? Iya, pemuda sekarang ini kan pemuda yang dalam arti selalu berhadapan dengan teknologi. Ya. Jadi bagaimana pemuda itu mempunyai semangat berteknologi, bisa dan bijaksana menggunakan teknologi untuk perkembangan iman, untuk berkomunikasi dengan pemuda-pemuda gereja yang lain, bahkan dengan teknologi itu pemuda bisa membuka diri dengan pemuda-pemuda non gerejawi, yaitu dengan pemuda dari agama lain, dari kelompok yang lain, sehingga dengan membangun kebersamaan itu nanti pemuda menjadi bagian dari pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menjadi impian bersama. Tapi setuju nggak sih kalau pemuda yang sekarang ini yang nantinya akan meneruskan generasi dari GKJ Kelampok sendiri? Maksudnya mereka yang nantinya akan membangun gereja ini menjadi lebih baik gitu? Ya logikanya kan begitu, dalam gereja selalu diharapkan menjadi generasi penerus. Cuman harapan itu menghadapi tantangan urbanisasi. Ya, kalau GKJ Kelampok juga mengalami urbanisasi, artinya kemungkinan beberapa pemuda yang lain yang dalam tanda petik sukses akan hidup di kota yang lain. Nah, ini akan pengaruh pada perkembangan gereja. Kalau tidak ada perimbangan, pemuda di luar kota lain ya datang ke Kelampok gitu ya? Sini. Tukeran ya. Dari kota lain ke sini, di sini pindah ke kota lain. Iya, itu kan harus berimbang itu. Jadi kita setuju ya, kita sama-sama berharap bahwa pemuda-pemuda yang di sini ikut membangun, ikut melanjutkan generasi selanjutnya di yang masa akan datang. Saya kira harus begitu, harus. Tapi generasi muda tidak otomatis bisa diharap kalau tidak ada fondasi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu tugas generasi yang sekarang memberi fondasi pada generasi yang sekarang ini ya, agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan kehidupan gereja di masa yang mendatang.
oleh karena itu pengkaderan atau pelatihan melalui berorganisasi di dalam gereja harus perlu diterapkan untuk bagaimana pemuda juga berorganisasi. Berarti libatkan mereka dalam setiap kegiatan, itu hal yang salah satu bentuk pengkaderan ya Pak? Iya betul, syukur pemuda itu tidak menunggu ayo gitu. Iya, tapi berinisiatif ambil bagian dalam segala yang bisa dikerjakan sebagai bagian dari gereja. Nah, menurut Pak David sendiri nih, kira-kira kalau kita dipresentasikan, kira-kira pemuda sekarang di berapa persen sih untuk berinisiatif membangun atau ikut dalam kegiatan gereja secara aktif gitu? Ya, kan sulit diperhitungkan barometernya apa? Ya, barometernya apa? Karena dinamika kehidupan itu kan akan tergantung faktor-faktor lain. Jadi, pemuda ini akan maju ketika memang didorong oleh generasi sebelumnya. Berarti kita sama-sama setuju ya bahwa kita saling menopang antara generasi yang bawahnya ke generasi selanjutnya lagi. Betul. Oke, baiklah. Jadi ini adalah sebuah video singkat pembicaraan kami dengan Bapak Pendeta Emeritus David Widi Prasetyo. Kami berharap video ini bisa menjadi sebuah dokumentasi atau sebuah flashback ke masa lalu. Jadi bagaimana kita menghargai gereja kita, bagaimana kita membangun gereja kita untuk ke generasi yang mendatang. Mudah-mudahan ini adalah sebuah atau salah satu kado dari teman-teman tim multimedia dan pemuda GKJ Kelampok. Semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama menghargai keberadaan GKJ Kelampok dan kita bisa sama-sama membangun GKJ Kelampok untuk menjadi gereja yang lebih baik lagi. Terima kasih.